Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaid adh-dhahabiyyah, risalah qasirah nomor 12 tentang nikmat air. Saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya air adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Akan kita merasa kehilangan jika nikmat tadi telah diambil. Maka lihatlah bagaimana di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah berikan 7 tahun dalam keadaan subur, mata air ada di mana-mana, kemudian tanaman, sawah ladang begitu suburnya sehingga disimpan sebagian darinya. Kemudian 7 tahun kemudian dalam keadaan kekeringan, tsumma yughasun nas, kemudian baru dikasih hujan di tahun ke-15. Yang kedua, air diturunkan dari langit sebagaimana Allah firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit air. Maka dari itu diperintahkan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan kami air hujan yang bermanfaat. Tsalitsan, air adalah asal penciptaan manusia. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi kita diciptakan dari saripati tanah. Sebagaimana Allah firmankan, wa khuliqal insana min ma', Allah ciptakan manusia dari air. Oleh karenanya sangat heran ada orang yang sombong kepada Allah, padahal dia ciptakan dari air mani yang hina. Kemudian Allah yang dia adalah Al-Qadir wal-Qadir wal-Muqtadir menjadikan orang-orang seperti kita hari ini. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, harus kita ingat bahwa air juga adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala, jundun min junudillah. Ingatlah ketika Allah menyebutkan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir, bertemulah air yang dari langit dan dari bumi. Sebagian tafsir menyebutkan 40 hari hujan terus-terusan, jadilah gunung tenggelam dan kaum Nabi Nuh seluruhnya ditenggelamkan kecuali mereka yang beriman kepada Allah yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Khamisan, air itu tahir dan mutahhir, dia suci dan mensucikan. Kata Anas ibn Malik ketika dia menyampaikan riwayat dari Nabi, hadis dari Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Para sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kejadian di sumur Budha'ah yang yulqa fiha al-huyyadha, dilemparkan ke sumur tersebut bekas-bekas darah haid wanita atau kain-kain untuk darah haid wanita, kemudian dilemparkan ke dalamnya juga luhumul kilab, daging anjing, dan juga natan, kotoran-kotoran. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, boleh kami berwudu dari sumur Budha'ah? Faqala sallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak ada yang menajiskan sesuatu pun. Oleh karenanya, yang kedelapan, air itu dapat mensucikan segala najis, apapun bentuknya. Yang kesembilan, yang asal dari air adalah suci, illa ma ghayyara rihahu aw ta'mahu aw launahu minan najasat, kecuali kalau yang merubahnya karena najis menjadi berubah salah satu dari yang tiga, warna, rasa, dan juga baunya. Tetapi kalau yang merubahnya adalah sesuatu yang tidak najis, seperti laut merah karena lumpur merah, begitu juga dengan sebab yang lain, misalnya di sungai berubah warnanya menjadi keruh karena adanya tanah yang ada di situ, maka tidak mengapa. Atau airnya agak hijau karena daun. Oleh karenanya dianjurkan juga dalam Islam, apabila seorang bangun dari tidur, jangan celupkan tangannya ke dalam air, tapi cucilah. Dan Nabi SAW mengatakan, li'annaka la ta'lam aina batat yaduk, sesungguhnya engkau tidak tahu di mana kedua tanganmu bermalam. Saudaraku, nikmat air sangat besar. Kurang air adalah musibah dan peringatan. Tufan atau banjir bandang adalah peringatan kepada setiap kita apakah mensyukuri nikmat Allah atau mengkufurinya. Berdoalah kepada Allah saat hujan diturunkan, Allahumma sayyiban nafi'a. Bertahmidlah kepadanya setelah kita minum air. Sesungguhnya salah satu kenikmatan di surga adalah air yang bening, dan siksaan di neraka adalah diharamkan atas mereka air, walaupun mereka merengek memintanya, lalu digantikan dengan nanah dan darah. Saudaraku, jika sahabat Ayyas
juga Ikrimah ibni Abi Jahal, dan juga satu yang lain meninggal dalam peperangan karena kehausan di saat mereka berjihad. Maka aina nahnu min haula'i thalathah, di mana kita dibandingkan mereka yang tiga? Semoga Allah menakdirkan kita bisa meminum air di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah haus selama-lamanya, dan dimasukkan dengan sebab itu dan juga sebab tentunya amalan-amalan saleh sebagai ciri seorang akan dimasukkan ke dalam surganya. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.